Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana Fitri, NIM 241186206060. Baik, di sini saya ingin membuat video UTS, yaitu matkul belajar dan pembelajaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal yang pertama, yaitu jelaskan pengertian dan ciri-ciri belajar dan pembelajaran. Pengertian belajar. Belajar adalah proses yang dilakukan individu secara sadar untuk memperoleh perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Ciri-ciri belajar: yang pertama, dilakukan dengan sadar dan bertujuan. Yang kedua, merupakan pengalaman pribadi yang tidak dapat diwakili. Yang ketiga, melibatkan interaksi dengan lingkungan. Yang keempat, serta menghasilkan perubahan dalam diri individu. Pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik serta sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Ciri-ciri pembelajaran yaitu yang pertama, pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan dengan sistematis. Yang kedua, pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa dalam belajar. Yang ketiga, pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang menarik perhatian dan menantang siswa. Yang keempat, pembelajaran dapat menggunakan alat bantu belajar yang tepat dan menarik. Yang terakhir atau yang kelima, pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan menyenangkan bagi siswa. Soal yang kedua, jelaskan tujuan dan prinsip belajar dan pembelajaran. Tujuan belajar. Yang pertama, mengembangkan keterampilan. Yang kedua, menambahkan pengetahuan. Yang ketiga, membentuk sikap atau nilai. Yang keempat, mempersiapkan diri untuk masa depan. Yang prinsip belajar ada beberapa, yaitu yang pertama, prinsip kesiapan. Yang kedua, prinsip motivasi. Yang ketiga, prinsip persepsi. Yang keempat, prinsip tujuan. Yang kelima, prinsip perbedaan individual. Yang keenam, prinsip transfer dan retensi. Yang ketujuh, prinsip belajar kognitif. Yang kedelapan, prinsip belajar afektif. Yang kesembilan, prinsip belajar psikomotor. Yang terakhir atau yang 10 yaitu prinsip evaluasi. Sedangkan tujuan pembelajaran. Yang pertama, penguasaan pengetahuan. Yang kedua, pengembangan keterampilan. Yang ketiga, pembentukan sikap dan karakter. Yang terakhir atau yang keempat, peningkatan kreativitas dan inovasi. Prinsip-prinsip materi pembelajaran yaitu yang pertama, relevan. Yang kedua, kontekstualitas. Yang ketiga, keseimbangan. Yang keempat, fleksibilitas. Yang terakhir atau yang kelima, keberlanjutan. Soal yang ketiga yaitu menjelaskan pengertian perbedaan
contoh implementasi dalam pembelajaran dan referensi. Tentang teori behavioristik dan konstruktivistik. Pengertian teori behavioristik yaitu memandangkan belajar sebagai proses perubahan perilaku yang dipelajari melalui asosiasi antara stimulus dan respon. Kalau pengertian teori konstruktivistik yaitu memandang belajar sebagai proses aktif di mana siswa membangun pengetahuannya sendiri melalui interaksi dengan lingkungan. Perbedaan teori behavioristik dengan teori konstruktivistik yaitu kalau misalnya teori behavioristik itu lebih menekankan peran guru sebagai pemberi informasi dan siswa sebagai penerima pasif. Kalau teori konstruktivistik itu menekankan peran aktif siswa dalam proses belajar. Contoh implementasi dalam pembelajaran yaitu teori behavioristik. Contohnya tuh pemberian tugas oleh guru, pemberian tugas rumah. Tugas rumah itu berfungsi sebagai latihan dan penguatan materi yang telah dipelajari di kelas. Guru memberikan umpan balik dari koreksi terhadap tugas rumah siswa. Kalau misalnya teori konstruktivistik, contoh implementasi dalam pembelajarannya yaitu belajar dengan berbasis proyek. Siswa mengerjakan proyek yang menantang mereka untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Proyek itu dapat berupa presentasi, karya tulis, atau model pembelajaran yang lain. Proses pengerjaan proyek memungkinkan siswa untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah, dan juga dapat siswa untuk berinteraksi seperti presentasi. Mereka dapat berinteraksi dengan sesama temannya di ruang kelas. Sedangkan seperti karya tulis itu dapat dikerjakan dengan mereka secara berpikir kritis. Untuk soal yang nomor 3 tadi, saya dapat referensi dari baik, itulah tugas UTS belajar dan pembelajaran yang dapat saya jawab. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.